Makanya dengan ikut kegiatan-kegiatan seperti itu, setidaknya itu bisa menjadi pembuka jalan Ah, untuk mencari lingkungan-lingkungan yang mungkin rasanya bisa menjembatani Reva untuk mimpi-mimpi Reva ke depannya. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sanak sadanya basu balik kita di acara kesayangan kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di siko tampeknya. Masih bas mambo tentunya Desbisugari selama 1 jam ke depan akan menemani waktu istirahat dun sanak sadanya. Nah, seperti biasa setiap hari Senin dan Selasa pukul 2 siang kita selalu kedatangan bintang tamu di Tampek Motako, orang-orang inspiratif dari ranah Minang. Dan kaliko kita kedatangan seorang bintang tamu yaitu penerima beasiswa 100% exchange style Jepang. Apa tuh? Kita perkenalan saja udah Reva Ramadiansyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok dilengkapi selalu Reva Ramadiansyah Esket. Ya, Bang. Wah, Ket kok kedokteran mana? Sarjana kedokteran. Sarjana Nah, kedokteran. Tapi bunyi kabarnya ala kepelantikan. iya Bang, insya Allah di akhir bulan kepelantikan. Kita Itu jadi dokter. jadi dokter. Ya. Wih, masya Allah. Tangan dulu. Itu di usia berapa ini tuh? 2 Bang. Oke, 2 Mm. alah jadi dokter ya. Alhamdulillah Kok Bang. nak dokter muda judulnya, nak? Dokter umum Bang. Dokter umum ya? Iya, Kalau dokter muda tuh yang sedang koas ya? sedang koas. Kok lah dokter umum. Mm. Siap. Nah, kok bicara tentang Ikoko, kita bahaslah dulu tentang kedokterannya dulu lah. Boleh Bang. Nah, aku kan kini statusnya sebenarnya alah dokter ya? Alah Iya. dokter ya? Secara administratif lah Bang. Cuman tinggal Oke. pelantikan sama pengukuhan saja lah Bang. Oh, kok ibaratnya kalau wisuda kok komprenya alah sah jadi sarjana Iya. wisudanya ada Iya. nih. Kalau istilah ini unofficial baru Bang. Unofficial. Oh, dapet lo bahasa baru. Secara unofficial alah jadi dokter ya. Ya, Dokter sudah melalui tahapannya. sudah lihat apanya. Akhir bulan kok berarti. Akhir bulan pelantikannya Bang. Pelantikan. Setelah itu lah bisa Sudah bisa ikut program internship namanya Bang. internship. Ha-ha. Itu nak kalau tiba kawan-kawan sih kok magangnya mana? Ya, Bukan. semacam itu Bang. Semacam magang. Semacam pengabdian lah, tepatnya ke daerah Bang. Oh, pengabdian ke daerah Iya, dari Kemenkes. dari Kemenkes. Ah. Itu bisa pilih enggak di magangnya? Ditempatkan internship? Bang, Oh, ditempatkan. ditempatkan. Mm-mm. Berarti seperti kayak daftar PNS mah, bersedia ditempatkan di mana saja, kayak gitu. Iya, kurang lebih kayak itu Bang. Oh, tapi yang paling jauh di pulau terluar, Bah. Ada namanya Pulau Tangwa baca tuh ya. Paling jauh di dua pulau Jawa loh, ke bawah Iya. Bonaci sih pulau situ. Berarti harus tetap bersedia gitu ya. Iya, harus bersedia Bang. Tempatkan di mana saja. Namanya pengabdian emang. Iya, pengabdian ya, yang penting ada manusianya situ. Nah. Iya, betul. Nah, itu pengabdian tuh pun bara lama tuh sih. Setahun Bang, Oh, setahun. setahun. Mm. Setelah itu, Setelah itu baru bebasnya buka praktek, buka klinik atau kerja di rumah sakit. buka praktek, Praktek pribadi, pribadi. ah, Eh, jaga di klinik. Oh, maksudnya gitu ya. Kan ada orang misalnya ala buka klinik, ah, kita di situ ikut di situ. Ikut, Jay. iya. Jadi dokternya situ gitu Bang. Ya, 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 ya. Atau kerja di rumah sakit kan. Atau kerja di rumah sakit. Hmm. Atau bisa ketiga-tiganya. Atau bisa ketiganya, atau cari jalan lain. Apa cara jalannya? Banyak kan kini ada dokterpreneur istilahnya Bang. Entrepreneur, Ah, kewirausahaan. oke, apa tuh? Dokter yang punya bisnis Bang. Selain di dunia kedokteran. Oke, Ah. oh kayak ada pemilik salah satu kosmetik kayak gitu tuh ya. Ya, bisa jadi. Oh, bisa usaha di luar itu tapi masih berhubungan dengan kesehatan. Bisa berhubungan, bisa enggak. Oh, boleh enggak? Boleh. Oh, berarti gak beda sama kayak PNS enggak boleh buka usaha tapi Iya. lain ya. Mm-mm. Oke. Karena kan itu kembali ke pribadi masing-masing ya Bang. Iya, 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 iya. Iya, iya, Ada betul yang sih. emang jalannya meneruskan dari bidang kedokterannya gitu kan. Ada yang jalan lain gitu kan. Oh, sama kayak misalnya lah sarjana kok. Terserah kerja di mana. Iya, Oh, kurang lebih kayak itu, Bang. Siap, siap. Walaupun statusnya dokter ya. Iya. Oh, oke. Nah, habis itu berarti kini bisa dibilang di bulan Niko dokter. Iya, insya Allah. Kalau next step
Apakah ikut magang kah, internship tadi kah, Iya, Bang. atau buka usaha sih? Ikut internship dulu, Bang. Internship dulu. Internship dulu. Setelah itu mudah-mudahan ada rezeki. Nyonya lanjut sekolah. Dia lanjut sekolah. Kalau kini sekolah deh. Bang? Kalau kini kok kuliah Kalau di? kini kok kuliah di kedokteran UNAN. Oh, kedokteran Unan. Iya, Bang. BP Bara berarti itu ya? 8 baleh, Bang. BP 8 Baleh. Ah. Santai ya. Oke, keren. Nah, kok kembali lagi kepada topik pembicaraan kita ya, tentang judul kita, yaitu seorang Reva adalah penerima beasiswa 100% exchange style Japan. Itu apa tuh? Bisa dijelaskan? Oke. Jadi Reva ikut kegiatan exchange itu pertukaran pelajar, Bang. Jadi ikut kegiatan pertukaran pelajar ke Jepang. Alhamdulillah dapat beasiswa 100%, artinya semua biaya ditanggung, mulai dari tiket pergi pulang atau PP, tiket kegiatan selama di situ, akomodasi dan lain-lain, semua perjalanan transportasi selama di situ. Oh, Yubana full. Ya? Full sadualahnya ditanggung oleh salah satu platform pendidikan terbesar di Indonesia. Oh, oke. Tahu. Nah, di situ dapet beasiswa, ini yang mengadakan bukan pemerintah berarti ya? Bukan, Bang. Exchange student ke Jepang. Ke Jepang. Di 3 kota, Patang, Bang. Oh, 3 kota. Ya, pertama dari Indonesia, kami ngumpul di Jakarta dulu. Dari Indonesia, Patang yang berangkat ada 10 orang. Ada 10 orang. Dari Jakarta, flight ke Jepang, ke Tokyo. Di Tokyo, awak ke Tokyo University. Todai ya. Ke Todai. Todai. Nah, terus ke Waseda. Waseda University. Kampusnya salah satu YouTuber. Iya. Itu ya, Jerome Pauline. Jerome Pauline. Ya. Kemudian kita pindah kota ke Kyodai, ke Kyoto. Oh, dake Tokyo itu mah sebelahan. Iya, dake. Naik kereta sih pertamanya, Bang. Di Kyodai. Di Kyodai. Terakhir ke Osaka, Bang. Oh, ampe kampus 3 kota. Sampai kampus 3 kota. Oh, berarti untuk pemaganganku, maksudnya untuk exchange studentku, sangkop di pikiran awak hanya di satu kampus. Enggak, kebetulan Patang ada sampai kampus. Oh, ada sampai kampus. Selama kurang lebih 8 hari. Oh, 8 hari. Iya, Bang. Oke. Berarti 2 hari kan? Iya. Oh, iya. Kurang lebih segitu, Bang. Oh, oke. Nah, sebenarnya awak lebih penasarannya, kok sebelum perjalanan di situ ya? Kok bisa ikut? Maksudnya bisa lulus untuk ikut exchange student? Oh iya. Jadi di bulan sekitar 2 sampai 3 bulan yang lalu ada info flyer open registrasi gitu, Bang. Buka pendaftaran untuk kegiatan exchange dibayarin 100% gitu kan oleh salah satu platform pendidikan tadi. Di Instagram Reva dapetnya. Nah, kemudian kebetulan calik syarat-syaratnya memungkinkan dan waktunya pun memungkinkan waktu itu. Waktu itu statusnya Reva sudah selesai ujian nasional kompetensi dokter, tapi tinggal menunggu pengumuman lulus atau endaknya gitu, Bang, waktu itu. Nah, jadi ya daripada enggak ada kegiatan juga kan, Bang. Nah, jadi dicoba daftar waktu itu. Alhamdulillahnya di tahap 1 lulus, lanjut ke tahap selanjutnya sampai ke final tuh alhamdulillah lulus, dan di akhir Reva dapet peringkat 1 dari sado pendaftar. Sado pendaftar ke berapa orang tuh? 2.200 sekian, Bang. Wih, keren. Dan itu adalah orang awak. Alhamdulillah. Juara 1, ya peringkat 1 ya? Iya. Peringkat 1 itu yang kan tadi berapa orang yang dikirim 10 ya? 10 orang tuh sadonya yang full 100% tuh. Enggak, Bang. Reva surang. Iya, Bang. Wis, makin keren lagi. Se-Indonesia. Dari 2.000 orang, 10 orang yang pai, dan hanya Reva yang 100% exchange style ya namanya ya, style Jepang. Dan itu 2 atau 3 bulan yang lalu berarti ya? Awalnya tuh 2-3 bulan yang lalu itunya pembukaannya. Painya tuh di awal bulan Patang. Oke. Berarti masih ange-ange Ya, ya? masih ange-ange. Masih ada aroma. Kini bulan apa kini, Kak? Bulan Agustus. Agustus sedang musim apa sih ya? Summer ya? Summer di situ. Musim panas ya? Panas. Maaf melenceng gitu ya. Beda yang ange situ yang ange sih. Kalau Padangku kan kalian ada gitu. Ange wadangkang istilah di sini. Panas pedengkang. Kalau di situ hampir sama, Bang.
Hampir sama, mungkin karena summer ya Bang ya, karena musim panas di situ kan. Jadi memang panas itu panas yang terik dan memang agak menyengat tuh di situ. Natsu. Sedang musim panas dan kurang lebih sama lah ya di Padang kini ya. Iya, kurang lebih sama. Oke. Apa tadi kayak Iya, sama Bang. sama ya. Nah, kita balik lagi. Ikut di salah satu platform untuk ikut kan iseng ya. Iseng Iya, sih. iya, bisa bilang iseng. Ada kegiatan kan, ada kegiatan. Cari ada yang di Instagram untuk mendaftar untuk beasiswa student exchange. Itu 2-3 bulan yang lalu. Proses berarti capek mana prosesnya? Iya Bang. Berapa hari sih prosesnya? Prosesnya sampai diumumkan tuh kurang dari sebulan. Kurang dari sebulan. Lah bisa tahu siapa pemenang, siapa yang kapai. Iya. Oh, oke. Wah, lebih penasaran lagi balik. Kan ada 2.000 orang tuh. Iya Bang. Nah, 2.000 orang diseleksi di 10. Jadi ada orang yang menang gitu kan. Iya. Nah, untuk yang ikut apakah khusus kedokteran kah atau ada penjurusan terserah untuk yang penting mahasiswa gitu? Enggak Bang, umum. Oh, umum. Kok masih student namanya? Oh enggak ya? Oh enggak extend student ya? Young leaders, pemimpin muda. Pemimpin muda. Berarti umum? Umum, bisa dari semua jurusan, semua tingkatan studi bisa mendaftar. Oke. Mbak aku bisa menang. Apa bakat kunci itu aku bisa menang tuh? Mungkin awalnya tuh Reva menjalani dengan tanpa beban ya Bang ya. Karena memang ya itu tadi awalnya kan memang iseng-iseng coba gitu kan ya. Kalau lulus alhamdulillah gitu kan, kalau enggak pun ya enggak apa-apa dicoba lagi gitu kan. Jadi ya memang memberikan yang terbaik di semua tahapan seleksinya. Jadi memang di tahap 1 Reva benar-benar prepare gitu Bang, memang disiapkan sado persyaratannya dengan baik gitu. Kemudian kebetulan di tahap awal itu ada buat reels, video reels di Instagram gitu Bang, isinya tentang motivasi untuk mengikuti kegiatan itu gitu. Oke. Pakai bahasa Inggris? Kebetulan Reva pakai bahasa Inggris. Oke. Nya bebas Bang, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Oke, siap. Kemudian lanjut di tahap wawancara, Reva cari tampik batanyo. Cari mentor gitu ya Bang, ya minta tips-tips dan lain-lain yang Allah pernah ikut seleksinya juga dan menyiapkan segala halnya dengan maksimal gitu. Jadi ndak yang hanya sekedar ikut-ikutan saja, tapi setelah ikut pun harus bertanggung jawab untuk hasilnya gitu. Oke, siap-siap. Jadi mulai dari tahapan pertama itu benar-benar dipersiapkan, bahkan ada mentor sendiri ya untuk batanyo Mbak Asih seleksi di salah satu platform sampai itu dipersiapkan mana. Jadi pas di hari H pendaftaran atau seleksi awak landak tanpa beban ya. Karena lah di kepala sadalahnya. Persiapan lah lengkap syarat-syaratnya ya. Sudah disiapkan gitu. Sudah disiapkan. Kayak keren. Nah, kok kawan-kawan di rumah pun penasaran kayak apa sih perjalanan Reva mendapatkan beasiswa sampai ke Jepang. Kita putarkan VT berikut ini. Check it out. Konnichiwa. Halo teman-teman semua, kenalin aku Reva. Kali ini aku lagi di Miraikan Museum Tokyo, Jepang. Ini merupakan museum yang di dalamnya itu terdapat beberapa pameran produk-produk inovasi, terutama di bidang teknologi yang ada di Jepang. Ini benar-benar experience yang seru banget dan membuka wawasan aku, karena di sini kita belajar banyak tentang bagaimana perkembangan teknologi dunia saat ini, terutama yang ada di Jepang. Ikutin terus keseruan kami di Jepang ya. Bye! Koters Young Leaders Exchange goes to Japan. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknyo.
Oke, itu tadi perjalanan Reva di Jepang ya, perjalanan untuk fully funded ya, apa istilahnya? Ya. Fully fun. Maaf, apa coba coba? Fully funded. Funded. Oh, maaf lidah Wak, agak beda Britishnya, agak kekampuangnya. Fully funded ya, fully funded awardee. Awardee. Hanya istilahnya kah? Istilah untuk yang mendapatkan beasiswa full 100%. Oh, oke, siap. Dan itu yang kan Cik Reva tadi seluruh syarat-syarat Allah dipersiapkan. Jadi pas di hari H, Reva ala nothing tulus ya semacamnya. Emang siap apa sih syarat-syaratnya kalau boleh dibocoran? Syarat-syaratnya tuh berbeda di tiap tahapan ya, Bang. Di tahapan awal itu awak membuat semacam mengisi semacam form, mengisi G-form di situ. Kemudian isinya tuh ya kurang lebih tentang motivasi, kemudian data-data diri, data pribadi, dan dilampirkan CV, curriculum vitae di situ. Kemudian selanjutnya tuh buat reels, buat video di Instagram, yang topiknya patang tuh kebetulan tentang apa mimpi terbesar, what is my biggest dream waktu itu. Terus lanjut ke dari 2000 sekian tadi Bang, difilter jadi 10 orang yang lanjut untuk seleksi tahap wawancara. Nah di wawancara itu ya dikulik lah sadonya tentang motivasi awak, tentang tujuan awak, visi misi, dan apa sih yang awak lalui sebelum mengikuti seleksi. Oh, tentang apa tujuan awak? Saya iseng, nah mungkin deh ya. Bahasanya mungkin lebih ini ya, dipilihkan diksi yang lebih tepat. Iya. Waktu itu apa, Kecang? Karena memang Reva salah satu mimpi atau cita-cita Reva tuh pingin keluar negeri Bang. Okay. Jadi memang dari dulu tuh dari sekolah bahkan lah searching tentang kesempatan atau beasiswa ya, terutama untuk bisa lanjut sekolah kah atau kuliah kah di luar negeri. Emang Allah tamimpian mana ya. Memang mimpi Bang. Jadi yang my biggest dream tadi itu bukan hanya demi ikut itu saya, tapi emang itu mimpi bananya ya. Iya, setelah itu gitu Bang. Maksudnya kan awak dengan mendaftar itu apa sih yang awak nio dari program tuh gitu. Dan apa saja yang awak persiapkan untuk mendapatkan kursi itu gitu. Oke. Nah, Iko emang ada kaitannya enggak? Kan misalnya kan kini kan via swasta lah ya, via swasta. Iko untuk exchange style tadi itu untuk umum tadi itu. Dan awak lapai ke Jepang, bahkan nomor 1 di situ kan. Ada impactnya enggak sih setelah itu? Apakah kita akan berpeluang lebih besar untuk lolos di Waseda, untuk lolos di Todai atau di Kyodai gitu? Kalau secara teknis mungkin itu kembalikan ke masing-masing gitu ya Bang ya. Tapi setidaknya dengan awak mengikuti kegiatan itu tentu awak punya sertifikat. Tentu awak punya sertifikat bukti keikutsertaan awak ikut kegiatan itu, dan pendirinya pun walaupun non pemerintah foundernya ya atau panitia penyelenggaranya walaupun non pemerintah, tapi kan itu salah satu platform pendidikan terbesar gitu ya Bang ya. Kemudian selama di situ awak ada lomba loh Bang. Ada challenge. Ada challenge loh. Kebetulan waktu di Todai tim Reva dapet nomor 1. Apa sih challenge di situ? Karena kan umum kok. Kalau sedangkan Reva sendiri konsentrasinya adalah di bidang kedokteran. Tentunya yang lain beda-beda loh backgroundnya kan. Nah pas challenge itu apa? Temanya kebetulan tema eventnya tuh robotik Bang. Kan jadi umum banget ya. Umum gitu. Dan itu di Waseda, yang robotik di Waseda. Kalau di Todai itu lebih ke food tech, teknologi pangan. Food teknologi. Jadi mungkin memasukkan kedokterannya tuh jadi di situ tuh mungkin lebih ke teknisnya dulu ya Bang. Kalau di Todai kami ada challenge untuk presentasi. Jadi buat semacam ide bisnis yang bisa diaplikasikan di Indonesia gitu. Jadi kurang lebihnya awak dianggi waktu sekian mini gitu kan untuk diskusi dengan tim masing-masing. Kemudian lahirlah karya awak, ide awak. Nah ide itu awak presentasikan di muka dewan jurinya di situ. Itu yang dilombakan Bang. Berarti ada berhubungan dengan kedokteran Jos ketek situ. Kalau itu umum Bang. Umum ya. Umum. Tapi semua orang kan bisa bermimpi ya, terserah apa backgroundnya ya. Iya, dan apapun produknya kan bebas. Kalau produk pangan kan
Siapa yang nggak tahu produk pangan gitu kan bang, ya Ya, pasti awak kalau kulineran awak suko gitu kan, atau ya kurang lebih pasti tahu lah gitu ya. Ya, ya, Pun robotik gitu kan, betul. malah harusnya kalau robotik tentu yang akan lebih apa tuh anak teknik. Orang teknik ya, Ah, ah. betul-betul, atau teknik elektro semacamnya ya. Iya. Nah di situ kan umum ya, Mm-mm. umum dan akhirnya dikerucutkan jadi sekian dengan berbagai macam background, Ya. dengan berbagai macam umur enggak? Iya. Atau dibatasi? Iya bang, bahkan ada anak SMA yang ikut bang. Kalau yang remaja mau 35 kayak aku. Ada yang S2 bang. Yang S2 ada yang ikut. Oke. Berarti masih bisa Wak ikut ya. Bisa. Wah, simpan selede Wak dia. Gas bang. Tapi masalahnya nak pandai bahasa lain dah. Di situ harus pandai bahasa Jepang kah atau pandai bahasa Inggris? Enggak, paling kalau di kelasnya tuh ya bahasa Inggris, sama kalau di antara awak-awak paling bahasa Indonesia bisa. Karena di situ lah ada yang menunggunya. Jadi kebetulan kerjasama sama PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia yang di situ. Jadi kakak-kakak mahasiswa tuh yang jadi tour guide awak di situ, bang. Oke. Nah, pas presentasi itu pakai bahasa Inggris. Presentasinya pakai bahasa Inggris dan Indonesia. Inggris dan Iya, Indonesia. waktu kuliahnya pakai bahasa Inggris. Oke. Waktu kuliahnya, bang. Jadi menyesuaikan gitu, bang. Tergantung sia audiens awak atau jauh sia awak berhadapan gitu. Oke. Nah, di situ berarti emang syarat untuk anaknya syarat bahasanya bahasa Inggris berarti. Bahasa ya? Inggris ya. Kalau bahasa Jepang enggak, bang? Malah bahasa Jepang enggak penting mana sih ya? Enggak. Oh, berarti percuma sih Wak belajar bahasa Jepang. Tapi di situ kalau bisa bahasa Jepang tentunya akan jadi nilai plus juga ya Iya. untuk menjelehan ya. Iya, untuk menjalehan atau untuk berinteraksi dengan orang Jepangnya kan, bang. Nah, karena beberapa sesi itu awak ada semacam cultural trip. Jadi ada perjalanan budaya gitu ke beberapa destinasi di Jepang. Oke. Oh, berarti sambil belajar iyo, jalan-jalan iyo Iya. ya. Jalan-jalannya bahasa awaknya tuh ya study tour lah ya. Iya, kurang lebihnya gitu. Kurang lebih study tour, jalan-jalan sambil belajar. Mm-mm. Oke. Nah, tadi ternyata sangat terbuka untuk umum ya. Ya. Bahkan remaja umur 70 habis. Remaja umur 70 Remaja senja. Itu bisa ya. bisa. Oh. Kalau yang untuk self funded ya, bang, yang biaya pribadi. Tapi Itu biaya pribadi. kalau yang untuk dibayarin full itu seleksinya sampai umur 35. Oke. Bilo tahunku lah ya. Buat tahunku nggak bisa lebih perlu tahunku lah itu. Tahunku ada. Ada, bang, di akhir tahun kayaknya. Akhir tahun. Berkabar, Pak. Oke, bang, setelah ikut. Nah, itu kan kini kok kita kembali ke syarat-syarat tadi ya. Pertama, terserah dari umum, terserah umurnya juga terserah, backgroundnya juga terserah. Apa lah yang terserah situ? Ya, sebebas mungkin berarti ya. Iya, maksudnya ya istilahnya awak punya motivasi gitu kan, bang, dan awak bersedialah untuk mengikuti setiap tahapannya tuh. Oke, yang penting Anda punya mimpi yang mau diwujudkan. Ya. Ibaratnya kalian adalah Nobitanya ya, mintalah kepada Doraemon. Nah, nanti semoga dengan tadi tuh adu perjalanannya kan dapet lo vibes Jepang, kuliah Jepang ya. Apalagi awak ke kampus kan, bang, ke universitas, dan awak di situ dibimbing sama kakak-kakak yang umumnya mereka tuh dapat beasiswa. Entah itu beasiswa dari pemerintah atau dari kampus di situ gitu. Jadi istilahnya awak dapat private sharing lah gitu. Jadi sharing dengan kakak-kakak di situ tuh secara langsung gitu. Jadi mungkin setelah balik dari situ awak masih menyimpan kontak kakaknya gitu kan. Nio studi ke Jepang gitu kan, atau Nio lanjut kuliah dengan beasiswa gitu, akan terbuka lebar kesempatannya. Dan itu masih ada hubungannya dengan platform tadi yang para student yang di Jepang tadi. Mungkin itu jembatannya, bang. Platform kan jembatannya. Dan awak membangun relasi dari situ. Dan membangun relasi situ. Nah, maksudnya Pak, yang para pelajar Indonesia yang di situ tuh, kakak-kakak yang lah dari situ, yang lah duluan lah dari situ tuh, inyo dapat beasiswa dari platform tadi juga kah, atau dapat beasiswa umum maksudnya? Macam-macam, bang. Ada yang dari pemerintah, yang LPDP. LPDP, ada yang beasiswa dari kampusnya atau dari pemerintah Jepang, macam-macam. Dari macam-macam tuh yang membimbing menggait ya. Yang menggait, ya. Oke. Nah, berarti di situ setelah melalui tahapan seleksi di Indonesia sampai di situ ternyata
didampingi pun dengan orang Indonesia, bahkan untuk presentasi pun ya. Iya. Hmm. Untuk presentasi pun. Jadi ya maksudnya bahasa tuh ndak menjadi suatu barrier, penghalang, bukan menjadi suatu penghalang bana di situ gitu. Ya. Kecuali awak kuliah dengan dosen yang orang Jepangnya gitu kan, otomatis ya bahasa pengantar awak bahasa Inggris gitu. Oh, bahasa Inggris ya, Bahasa penting Inggris. mana. Itulah pentingnya bahasa Inggris gini ya. Setidak-tidaknya mencari isi kandungan di sampo kan. Tahunya bahasa Inggris Indonesianya. Nah, untuk beasiswa kok kan beasiswa banyak beasiswa. Dan seorang Reva memilih beasiswa yang itu. Ada nggak sih beasiswa lain yang mirip-mirip itu? Banyak bang. Kalau dari non government ya, dari non pemerintah itu sebenarnya banyak. Tinggal cari di Instagram gitu. Atau untuk kawan-kawan yang di rumah mungkin yang tanya-tanya secara lebih detail, boleh juga kontak Reva di Instagram. Di Apa nama akunnya? di @revarahmat bang. @revarahmat ya. Rahmat. Mungkin bisa sharing-sharing gitu kan di situ. Dan kebetulan waktu S1 dulu Reva dapet beasiswa aja dari pemerintah dan dari swasta. Oh, waktu kuliah dulu dapat Waktu beasiswa aja. kuliah, waktu S1. Berarti emang seseorang yang sering dapat beasiswa lah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kalau awak agak buruk sih awak ada beasiswa. Tadi makan nanya. Tapi bisa dapat beasiswa dari kuliah sampai kini lah dokter ya, dokter dan bahkan exchange style ya, bukan student ya, exchange style ke Jepang dari salah satu platform. Dan itu emang seorang Revako adalah seorang yang tanda kutip ya, mania ilmu ya. Emang suka untuk hal-hal pendidikan. Oh, suka hal pendidikan. Nah, kok kan banyak aja orang yang berpendidikan, tapi kan yang tertarik dengan pendidikan kok kan tidak banyak tuh. Ya. Mungkin nyo pengen belajar ikut tapi kan untuk diri pribadi. Sedangkan kita kalau Reva bilang tertarik dengan pendidikan pasti berhubungan dengan banyak orang. Nah, apa istilahnya ya, latar belakang Reva kok suka tentang hal itu. Tapi tahan dulu. Karena kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko Tampeknyo. Oke, kembali lagi kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di Siko Tampeknyo. Nah, sana jangan lupa saksikan Tampek Mota ke setiap hari Senin dan Selasa pukul 2 siang di TVRI Sumatera Barat. Bisa sana tonton di TV, bisa juga sana tonton live di Instagram, Facebook maupun YouTube-nya TVRI Sumatera Barat, atau bisa juga sana download aplikasi TVRI Klik di Play Store atau di App Store. Oke, kita kembali lagi bersama bintang tamu kita, seorang yang mendapatkan 100% fully funded awardee, yaitu Reva. Reva, tadi wak tanya seketik. Nah, kan banyaklah orang ya yang berpendidikan ya, inyo kuliah, kan berpendidikan namanya itu. Tapi dia mencari ilmu itu hanya untuk kebanyakan untuk dirinya pribadi, ya. Tapi tidak banyak yang concernnya kayak tadi suka dengan pendidikan, karena pendidikan kan berhubungan dengan orang lain. Ya, kok seorang Reva tertarik dengan hal itu? Jadi sebenarnya untuk kegiatan-kegiatan tuh Reva sudah mulai itu sejak sekolah, Bang. Nah, sejak sekolah. SD, SMP mulai itu dari lomba-lomba sebenarnya Bang. Jadi dulu di SMP tuh kebanyakan ikut lomba-lomba yang berhubungan dengan bahasa Inggris. Lomba-lomba pidato bahasa Inggris, storytelling dan lain-lain gitu. Nah, dan di SMP dulu kebetulan ikut OSIS dan jadi ketua OSIS juga dulu waktu itu Bang. Oh, di SMP. Pernah ikut OSIS. Ya. Terus lanjut ke SMA. Ke SMA kan istilahnya melanjutin apa yang lah di SMP gitu kan. Dan di SMA Reva aktif di kegiatan bahasa Inggris juga, di kegiatan English debate, debat bahasa Inggris. Kemudian pernah dapat kesempatan untuk jadi perwakilan Sumatera Barat ke DPR RI, jadi anggota parlemen remaja di tingkat pusat. Keren. Berarti perjalanannya di bahasa Inggris yang paling banyak ya. Banyak bahasa Inggris sampai English debate. English debate kok. Awak debat bahasa Indonesia patah-patah lidah.
Kok debat bahasa Inggris lah. Berarti lah cuai ya pasti bahasa Inggris ada Reva ya. Mungkin karena suko ya bang. Ah. Karena suko sama bidangnya gitu kan. Jadi kalau wak suko je sesuatu kan mudah saya mempelajarinya ya bang. Oke, suka dengan bahasa Inggris. Ya. Tapi ambil kedokteran. Ya. Di kedokteran pun Pak Guno bang. Ah. Karena wak mencari ilmu-ilmu apalagi yang ilmu-ilmu terupdate gitu kan bang, rata-rata kan dari jurnal-jurnal itu kan berbahasa Inggris. Siap. Ibaratnya sebenarnya kan bahasa itu kan alat ya. Ya. Alat di apapun konsentrasi kita, apapun jurusan, bahasa Inggrisku sebagai alatnya. Ya. Sebagai senjata. Kok ada mana senjata sebagai pelurunya lah ya. Senjata ada kah peluru yang pelapis. Bisa kedokteran, ada bahasa Inggrisnya keren. Bisa di bidang peternakan, pertanian, tambah bahasa Inggris akan lebih keren, akan lebih internasional ya. Ya. Dan seperti yang Reva bilang tadi, lebih bisa untuk mewujudkan yang namanya the biggest dream tadi Ya. ya. Oke. Nah, tadi sampai di dapet untuk remaja apa tadi yang DPR RI. DPR RI. Iya bang. Oke. Parlemen Remaja Indonesia. Parlemen Remaja Indonesia. Itu tahun berapa? 2017 bang. Waktu lah kuliah tuh alur. Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Iya bang. Oke, remaja ya. Iya. Kelas 2 SMA lah dapet untuk itu. Iya. Habis itu kok makin banyak kok kayaknya kan. Ya, habis itu di kelas 3 kan Reva fokus untuk belajar masuk PTN gitu ya bang. Alhamdulillah waktu itu dapet di kedokteran UNAN. Pasti SMA sama favorit lah kok. Reva dari daerah bang. Di mana? Di Painan. Serius? Iya. Makanya itu yang jadi salah satu itu jadi salah satu pemacu gitu ya bang, pemacu untuk terus belajar dan untuk terus mengembangkan diri dan membagikan dengan orang-orang sekitar gitu. Karena Reva tahu apa ayahnya gitu ya bang ya, maksudnya ya bisa dibilang itu underprivileged ya bang. Ya, kalau orang kini punya privilege tuh sekolah di sekolah yang favorit, bergaul dengan orang-orang hebat di kota-kota dan semacamnya gitu. Tapi itu hal yang ndak banyak Reva dapatkan waktu SMA, waktu SMP gitu ya bang. Makanya dengan ikut kegiatan-kegiatan seperti itu, setidaknya itu bisa menjadi pembuka jalan untuk mencari lingkungan-lingkungan yang mungkin rasanya bisa menjembatani Reva untuk mimpi-mimpi Reva ke depannya gitu. Oke, kok satu hal yang bisa wak garis bawahi, wak cetak tebal ya, cetak tebal ya. Bisa di tulisan atau di highlight semacamnya. Nah, ternyata walaupun kalian dari daerah, kawan-kawan dari daerah, untuk mewujudkan mimpi itu bisa saja. Yang penting ada keinginan ya. Ya, ada bisa mewujudkan biggest dream kalian, mimpi-mimpi kalian terbesar. Walaupun di daerah, walaupun tadi circle-nya tidak sebaik di perkotaan ya. Ya, tapi seorang Reva, anak daerah di Painan, bisa membuktikan, bisa untuk exchange style Jepang, bisa untuk mendapatkan tadi yang parlemen remaja ke DPR ya, bisa untuk English debate bla 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 ya dan segala macamnya, bahkan bisa jadi dokter. Alhamdulillah. Nah, itu bukti nyata kosong. Bukti nyata bahwa kerja keras dan keinginan untuk mewujudkan itu sangat-sangat penting ya. Iya. Oke. Di mana ada kemauan di situ aja jalan kan bang. Ya, itu sebuah pepatah kuno tapi masih terpakai. Masih relate. Masih relate ya. Bahasa kampung wak, where there is a will there is a way. Wak kalau ngecek selama bahasa Inggris tuh keluar lah bahasa Inggris asik. Ini betul. Nah, Reva, kan itu dewa cukup menarik ya. Seorang Reva yang tadi daerah. Berarti segitu pengennya Reva mewujudkan mimpi Reva walaupun Reva adalah seorang anak daerah, dan yang tadi itu yang pertama tentang pendidikan ke tadi. Iya bang. Karena maksudnya kan at the end, di akhirnya gitu kan, tujuan awak untuk mencari pendidikan itu adalah untuk bermanfaat membagikannya ke orang-orang lain. Kan itu tujuannya gitu kan bang, tujuan akhirnya gitu. Dan kalau misalnya awak memang punya cita-cita seluas itu, punya dampak itu untuk orang-orang di sekitar, tentu awalnya tuh awak
berangkat dari diri awak dulu gitu. Pertama memperkaya diri dengan berbagai macam hal-hal yang positif gitu. Mengembangkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang positif juga, istilahnya awak tumbuh dan berkembang lah di lingkungan yang sesuai dan untuk jalur yang sesuai juga untuk menunjang itu gitu Bang. Sebelum awak sampai ke tujuan akhir itu. Oke. Nah, berarti salah satunya Celai yang mungkin karena basic seorang Reva dari daerah tadi ya. Ya. Ada kegelisahan lah mungkin ya. Ya. Ada kegelisahan di daerah cukup berbeda dengan di perkotaan ya. Mungkin kalau tapi bisa jadi pro kontra juga sih. Di daerah bisa membuktikan tuh kalah orang kota ya. Orang kota dengan segala fasilitasnya ya, dengan segala kemudahan-kemudahan, tapi tidak bisa membuktikan, tidak bisa mengalahkan yang lain gitu ya. Kan cukup pro kontra tuh. Salah satu dengan didukungnya dengan fasilitas ternyata tetap bisa kalah dari anak daerah yang tidak didukung oleh fasilitasnya. Tapi kembali ke pribadi masing-masing. Oke. Siap, Reva. Untuk skill selain bahasa Inggris, kita balik lagi ke yang extension dia ya. Selain bahasa Inggris, apa sih yang dibutuhkan? Reva suka nulis Bang. Nulis ya, maksudnya selain keinginan yang kuat dari dalam gitu ya, rata-rata selama perjalanan Reva untuk mencari peluang-peluang, kesempatan-kesempatan itu gitu Bang. Kalau punya kemampuan menulis, otomatis kan awak punya sesuatu yang bisa awak gunakan untuk memvisualisasikan gitu ya, memvisualisasikan apa yang ada di pikiran awak gitu kan. Apalagi awak punya kemampuan storytelling, kemampuan bercerita, pemilihan diksi yang baik gitu kan. Tentu itu akan menjadi suatu daya tarik gitu kan, karena ya otomatis kalau misalnya ikut kegiatan atau kesempatan-kesempatan, komunikasi kan hal yang utama gitu Bang. Betul. Dan komunikasi itu alatnya bahasa gitu. Oke. Yang penting kawan-kawan dipadu padankan skill-skillnya ya. Tadi seorang Reva bisa nulis ya, suka nulis. Apa yang ada di kepala lo bisa dituliskan ya, apa yang kita tulis bisa diucapkan. Bahkan sampai ngonten kayak kan. Itu berarti seorang Reva punya skill yang jarang dimiliki oleh orang lain, karena yang awak tahu, tidak tahu lah aslinya kayak apa. Kok yang versi awak jarang orang nulis, kok yang public speakingnya keren juga lah kayak Reva. Reva kok kayak kekurangan orang lain dari Reva, bahkan itu lebih menonjol dari Reva. Orang biasanya nulis kok pas mengecek kurang suko, tapi dari Reva malah public speaking tetap keren. Amin. Ilmunya pun keren juga. Sekeren founder Otalapau. Wah, itu kalau sekeren. Halo sekeren founder Otalapau. Jangan sebut Iwan. Nah, Reva, untuk Reva, kok kan beasiswa ya, kini lah jadi dokter ya, atau dokter. Nah, next step kan internship. Ada nggak kepengen ikut beasiswa lo? Kan masih kita Reva masih banyak beasiswa. Ada nggak keinginan untuk ikut beasiswa yang ada udah? Tapi tahan dulu. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak? Di Siko Tampeknyo. Oke, kembali lagi kita di Tampek Muata TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di Siko Tampeknyo. Kita kembali lagi kepada Reva, seorang penerima 100, ini dia bahasa Inggris kok 100 bacanya. 100 Exchange Style Japan. Nah, itu kan salah satu beasiswa yang kekinian ya, terbaru dari seorang Reva. Dan kalau dilihat ke riwayat sebelumnya kayak hobi beasiswa. Kayak alam mendarah daging beasiswa tuh murahnya dapet ini ya kan. Setelah itu ada ikut beasiswa rencana. Setelah itu mungkin fokus ke membangun karir dulu Bang. Sebagai dokter. Oke. Karena kan maksudnya selama aku kan pendidikan aja gitu kan, dan setelah itu akan masuk ke dunia kerja yang sesungguhnya gitu kan. Jadi mungkin adaptasi dulu.
adaptasi dengan dunia kerja, dinamikanya dan lain-lain gitu. Oke. Dengan setelah Ikoko jadi dokternya akan fokus konsentrasi dulu di bidang kedokterannya ke dulu ya. Insya Allah. Ya. Kayak jadi internship tadi dulu ya. Ya, menjalani internship yang dekatnya itu ya Bang. Kalau masalah beasiswa lainnya, Kolado? Insya Allah setelah selesai itu, maksudnya kalau ada kesempatan dicoba lagi Bang. Oh nya nak boleh awak narimo kerja tempat lain loh. Enggak. Oh, baru tahu Emang sih. setahun tuh fokus ke programnya Bang. Oke, nggak bisa kayak ngale online nggak bisa ada. Kalau online tuh lain Bang. Oh lah. Ya kan mau tahu nggak boleh. Ngisi TVRI pun lain kayaknya. Oh lah ya. Berarti pengen diundang sekali lagi. Nah, Iko kan beasiswa aku berarti banyak ya. Banyak. Dan kawan-kawan yang pengen ikut atau ingin mencari beasiswa tinggal searching berarti ya. Iya. Apalagi kan kini dengan adanya Instagram, TikTok, atau Twitter X gitu ya Bang ya. Iya. Maksudnya itu bisa menjadi suatu hal yang positif. Maksudnya bisa menjadi suatu alat untuk mencari hal-hal yang positif di situ. Oke, bisa menjadi alat untuk cari hal-hal positif. Iya. Bahkan ya namanya sebenarnya sosial media dan apapun lah itu ya. Iya. Ada pisau bermata duanya Iya. lah ya. Tergantung awak nih memakai pisau dan tajam untuk ke negatifnya ataukah untuk hal-hal positifnya. Iya. Ya. Sosial media ngeri. Iya. Ngeri sedap. Apalagi dengan konten-konten banyak yang sebar kini ya. Bahkan konten-konten yang bertemakan pendidikan pun kadang cukup berhati-hati juga ya. Iya. Ya karena bisa memilah-milahnya. Harus disaring sadonya Bang. Harus disaring sebenarnya ya. Iya. Karena ada beberapa yang ternyata hoax. Ya. Ya. Bahkan harus cek fakta dulu ya. Iya. Nah, untuk di kedepannya ada kan jadi dokter kok. Ya. Kan dokter tuh ada konsentrasinya juga ya atau kayak spesialis ya. Kalau kini kan dokter umum. Kalau bisa kok ada rencana kama gitu kan. Ya, kalau rencana Reva tuh ada plan A, plan B, plan C gitu ya Bang. Iya, Ada menyiapkan beberapa rencana. Apalagi kan sejauh Iko baru pendidikan gitu kan, baru studi gitu. Alun yang terjun langsung sebagai seorang dokter yang bekerja gitu loh Dok. Iya. Mungkin menajamkan berbagai plan tadi itu sewaktu bekerja nanti. Ditajamkan dulu. Iya. Ada plan A, plan B, plan C. Iya. Kama yang paling mado ya. Main paling enjoy Bang. Kama paling enjoy Iya. ya. Tapi dari semua istilahnya konsentrasi yang tadi itu profesi istilahnya itu spesialisasi itu kalau yang kini kok yang di kepala Reva apa yang paling Soalnya beberapa Bang. Cuman iya ada beberapa jadi Reva pun ragu untuk menyampai nyawa gitu. Tapi mudah-mudahan ya mohon doanya Bang. Mudah-mudahan lancar. Asalnya on the track lah ya. Amin insyaallah. Karena kayak awak kok, awak dulu bahasa Jepang tuh. Tapi kini ternyata enggak di on the track dah. Alah beda jalurnya. Alah pindah rel Pak. Dengan kereta api yang sama tapi rel beda, tujuan lah beda. Tapi seorang Reva akan konsentrasi di bidang kedokteran. Insyaallah. Kedokteran dan pendidikan mungkin cari irisannya Bang. Di mana irisannya Biko tuh? Di pendidikan kedokterannya insyaallah. Jadi dosen. Kalau ada kesempatan mungkin insyaallah Bang. Oke, semoga terwujud. Amin. Nah, Reva, kalau kan misalnya kan Reva kan kini ala dokter ya, dokter. Seandainya kau agak challenge kok, kan nih, kau ibaratnya Reva kini kan ikut beasiswa 100% ke Jepang kok, anggap orang Jepangnya. B1 kayak tadi kan teknologi ya, teknologi itu kan luas. Ya. Apa dream tadi itu ya. Ya. Kalau kita kerucutkan, kalau misalnya di dunia kedokteran dan teknologi kedokteran ya kan kini kan lah sangat-sangat maju. Tapi untuk seorang Reva, apa sih gebrakan yang akan Reva seandainya didukung oleh banyak hal gitu, sampai finansial semacamnya? Ya. Kalau mimpi tentu boleh tinggi boleh dong. Ya. Jadi kalau untuk Reva pribadi ya kebetulan relate juga sama pengalaman di Jepang Patang gitu yang tentang eksplorasi robotik dan lain-lain. Di situ Reva dapat suatu insight gitu lah ya Bang, suatu
satu hal yang bisa Reva tarik dari situ kalau ternyata dunia kini tuh sudah semaju itu. Dan mungkin karena awak di daerah dan di negara yang berkembang gitu ya bang, kemajuan teknologi itu belum begitu banyak awak rasakan gitu kan. Tapi tidak menutup kemungkinan sekian tahun lagi teknologi itu akan seberkembang itu dan itu akan menjadi suatu hal yang lumrah dan lazim gitu. Makanya kini Reva pribadi ya ketertarikan Reva tuh di bidang teknologi-teknologi kedokteran seperti itu bang. Teknologi kedokteran karena ya awak ndak bisa menutup kemungkinan juga gitu kalau lamun yo lambe pasti teknologiku akan berkembang tarui dan akan masuk ke tampe awak gitu bang. Jadi sejauh persiapan awak sebagai yo kalau Reva tentu sebagai dokter nantinya gitu kan bang untuk menghadapi itu. Kalau di teorinya kan kini lah era society 5.0 gitu ya bang. Lah sampai ke cara bermasyarakat tuh kan kini lah ditentukan sama media dengan teknologi dan lain-lain gitu. Memang sudah semaju itu gitu. Jadi ya kalau bisa bukan terbatas di kedokteran, di jurusan-jurusan lain pun atau di bidang-bidang lain pun tentu teknologi itu akan masuk. Oke. Kira kan lah ke Jepang ternyata sepesat itu teknologi kedokteran di Jepang ya. Yang paling masuk akal untuk masuk Indonesia. Untuk masuk Indonesia terdekat itu. Di situ orang kini lah membuat teknologi untuk USG bang. USG pemeriksaan kehamilan itu melalui robot. Jadi yang memeriksa ibu hamil kini itu sedang dikembang di lab di Waseda itu ya dengan robot. Dengan status dokter tuh gawat gitu. Ya tapi mungkin kalau bedanya dokter dengan robot tuh sense-nya ya bang, perasaannya gitu kan. Sama kalau kini kebetulan ya sejak S1 Reva aktif di riset-riset penelitian-penelitian yang hubungan dengan herbal medicine bang. Kedokteran herbal. Dengan kedokteran herbal. Waktu 2021 dulu Reva ikut pemilihan mahasiswa berprestasi di tingkat nasional. Itu semacam kompetisi akademik dari semua mahasiswa dari semua jurusan bang. Reva mengangkatkan Gambir. Gambia dari Pasisia. Dalam idenya itu untuk terapi kanker paru. Waktu itu dalam idenya. Dan beberapa riset Reva juga berhubungan dengan dengan herbal bang. Bahkan skripsi Reva di 2021 itu mengangkat daun jamblang bang. Kalau abang tahu apa ya namanya duat bahasa Minangnya? Nggak tahu juga. Dan jamblang bahasa Indonesianya duat kalau di Sumbar tuh banyaknya di sawah-sawah bang. Habitatnya di sawah-sawah. Dan itu Reva angkatkan untuk skripsi. Dan alhamdulillahnya waktu itu skripsi ndak sekedar skripsi bang, bisa dapat kesempatan untuk presentasi di konferensi internasional. Dan dapat penghargaan juga di tingkat internasional medali emas waktu itu. Wih, keren. Kan itu kan harus disuki lu baru sabu. Tapi Wak pernah dulu bermimpi dan itu bukan mimpi bukan wish ya, bukan keinginan. Tapi emang mimpi Wak ketika Wak lalu. Pernah Wak mimpi Wak aneh-aneh aneh-aneh taruh. Jadi pernah mimpi awak sakit. Mimpi Wak sakit kan, terbaring di atas ranjang rumah sakit itu kan. Tuh dokter pakai stetoskop ya. Memeriksa sakit Wak. Pakai stetoskop kan. Tuh di periksa. Aduh keluar suara. Anda sakit lambung aja. Oh, bisa. Jadi ternyata teknologi di mimpi Wak cukup keren gitu. Mungkin teknologi 2050 mungkin ya, Bang. Dan ternyata entah di Jepang atau di Korea itu ada. Baru-baru kok. Woi, mimpi Wak diwujudkan dari orang lain. Dan cile yang Wak pengen ya. Kalau tadi mimpi mana mimpi, kok wish Wak. Tentang kecelakaan di kayak di Jepang, di Korea misalnya kecelakaan di tapi jalan tol semacamnya dijemput pakai helikopter. Iya, di Indonesia keren tuh. Nah, terakhir closing statement kepada masyarakat kok ada terasa rasa jam closing statement untuk kawan-kawan di rumah, motivasinya tentang beasiswa kah atau tentang pokoknya
everything about all positive thinking. Oke. Oke, Dosa. sebelumnya Reva mau ucapkan semangat ya untuk kawan-kawan Sadonyo yang di rumah di Sumatera Barat ya pada umumnya. Berangkat dari latar belakang Reva pribadi yang dari daerah gitu ya. Maksudnya bisa dibilang underprivileged lah kalau istilahnya sekarang gitu kan, dengan segala keterbatasan gitu kan, tidak menjadikan Reva tuh seorang yang mundur atau mengangkat tangan untuk menyerah waktu itu. Sejak SMP, SMA dan sampai sekarang pun Reva tidak membatasi diri untuk mengejar pendidikan setinggi-tingginya. Karena bagi Reva pendidikan adalah segalanya dan pendidikan adalah suatu hal yang bisa mengubah segalanya gitu. Jadi teman-teman semua, awak tuh hendaknya bisa membuka diri untuk hal-hal kemajuan gitu. Dan hal-hal yang bisa membawa dampak positif untuk ke depannya. Mungkin Reva pun sekarang masih dalam proses untuk itu semua gitu. Tapi setidaknya dalam proses yang sudah Reva jalani, yang sudah Reva lalui gitu kan. Hal yang Reva petik di situ adalah satu hal mungkin Bang, konsistensi. Jadi konsisten. Jadi memang kalau memperjuangkan mimpi ya, apalagi mimpiku suatu hal yang tidak bisa diukur dengan hanya pencapaian saja gitu ya. Artinya kalau misalnya dalam bermimpi ya Wak sudah dapat sesuatu, sebenarnya tidak habis dari situ gitu. Ada hal-hal lain yang mungkin bisa Wak dapatkan dari mimpi yang terwujud itu gitu. Dan perjuangkanlah itu sampai akhir hayat. Karena mengejar pendidikan itu dari buayan sampai akhir hayat gitu ya, sampai liang lahat. Dan untuk kawan-kawan Sadonyo, apapun latar belakang gitu ya, apapun keinginan ataupun minat dan bakat, selama itu positif, itu bukan suatu hal yang tidak mungkin. Bahkan ada pepatah dari Walt Disney ya Bang ya, yang mengatakan bahwa gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, karena kalaupun kita jatuh, kita akan berada di antara bintang-bintang. Itu bukan, itu lebih dari sekedar suatu kalimat ya Reva menangkapnya, karena itu suatu quotes yang sudah Reva tulis di sticky notes dan Reva pajang di tempat tidur sewaktu SMP gitu Bang. Itu jadi satu motivasi terbesar waktu itu, karena ya istilahnya tidak ada batasan dalam bermimpi, karena bermimpi itu gratis gitu ya. Yang ada batasan mungkin keterbatasan kita sebagai manusia. Tapi untuk menyikapi keterbatasan kita sebagai manusia itu adalah dengan menjadi seorang hamba yang baik. Tentu kita di kepercayaan kita ya di Islam gitu ya, kita punya Allah gitu ya untuk penolong gitu, karena Allah adalah sebaik-baiknya penolong. Cukuplah jadikan keterbatasan kita itu sebagai suatu pelajaran bagi kita untuk mengevaluasi diri ke depannya. Bukan berarti dengan kita ada keterbatasan gitu ya kita menyerah, tidak. Karena ada power yang lebih kuat lagi di balik itu semua gitu. Dan kita dekat dengan power itu. Dan satu hal yang penting adalah teman-teman mau fokusnya di bidang olahraga, mau fokusnya di bidang seni ataupun di bidang akademik, semuanya itu sama, semuanya itu positif gitu. Asalkan apa? Asalkan pertama teman-teman konsisten dengan mimpi-mimpinya dan teman-teman punya target dengan itu. Karena semua mimpi itu sama dan kita semua punya warna masing-masing. We have our own colors and we have to shine with that. Kita semua punya warna masing-masing, kita bersinar dengan itu. Oke, keren. Terima kasih Reva, semoga tetap menginspirasi ya. Tadi ada quote yang saya terjemahkan ke dalam bahasa Arab, utlubul ilmi minal mahdi ilal mahdi. Oke, semoga tetap menginspirasi. Amin. Oke, seadanya demikianlah bincang-bincang kita bersama Reva Ramadiansyah, seorang yang penerima 100% fully exchange ya, untuk di Jepang. Nah, semoga banyak hal positif yang bisa kita petik dari pembicaraan kita na 1 jam ko. Ambo Disbi Sugari dan kru yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.